Di balik keindahan, sering tersembunyi kegelapan yang menunggu untuk bangkit. Sebuah lukisan tua terlihat indah dan menenangkan, tapi malam pertama di rumah baru bisa menjadi awal mimpi buruk yang tak terduga. Sesuatu di dalam kanvas itu hidup, mengamati, dan menunggu. Malam ini, kita akan menyelami kisah horor dari lukisan yang bisa hidup dan belajar bahwa tidak semua yang indah bisa dimiliki tanpa risiko. Bersiaplah, ketakutan dimulai. Arif, seorang kolektor barang antik berusia 35 tahun, baru saja pindah ke rumah lamanya yang diwarisi dari keluarga. Saat berkeliling pasar barang antik, matanya tertuju pada sebuah lukisan tua yang tampak indah, tapi ada aura aneh yang membuat bulu kuduknya merinding. Pelukisnya tidak diketahui, tapi wajah dalam lukisan itu seolah menatap langsung ke arah Arif. Tanpa berpikir panjang, Arif membeli lukisan itu dan membawanya pulang. Setibanya di rumah, saat lukisan itu digantung di ruang tamunya, suasana rumah terasa dingin mendadak, meski semua lampu menyala. Malam pertama, saat Arif tidur, ia merasa bayangan dalam lukisan bergerak perlahan dan terdengar bisikan samar dari kanvas. "Kenapa kau menatapku?" Arif terbangun, menatap lukisan, tapi tidak ada siapapun di sana. Sejak malam itu, rumahnya mulai terasa tidak nyaman, dan Arif menyadari bahwa lukisan itu bukan sekadar karya seni. Sesuatu di dalamnya hidup, diam-diam mengamati. Beberapa malam setelah lukisan itu digantung, Arif mulai merasakan hal-hal aneh. Di ruang tamunya, bayangan dari lukisan tampak bergerak meski lampu menyala terang. Setiap kali Arif menatap lukisan, wajah dalam kanvas seolah mengikuti gerakannya, menatap dengan tatapan dingin yang menusuk. Barang-barang kecil di rumah mulai berpindah sendiri. Kursi terjatuh, vas pecah, lampu mati secara tiba-tiba. Arif mencoba bersikap tenang, berpikir mungkin ini hanya imajinasinya, tapi malam demi malam, perasaan diperhatikan dan diikuti terus meningkat. Suatu malam, Arif mendengar bisikan lebih jelas, seperti suara laki-laki tua. "Kau membawa aku kembali. Sekarang aku ada di sini." Rasa takut mulai merayap. Ia mencoba menutupi lukisan dengan kain, tapi di pagi harinya, lukisan itu kembali tergantung di tempat semula. Wajahnya kini lebih menyeramkan dan tajam. Arif menyadari satu hal yang menakutkan. Lukisan itu bukan sekadar lukisan. Sesuatu di dalamnya mulai hidup dan tidak ada cara mudah untuk menyingkirkannya. Malam demi malam, rumah Arif terasa semakin asing. Bayangan dari lukisan kini tidak hanya bergerak di kanvas, tapi kadang muncul samar di lorong rumah. Suara bisikan berubah menjadi tawa seram yang memantul di dinding, membuat jantung Arif berdegup kencang. Ia mencoba membuang lukisan itu. Arif menaruhnya di gudang, bahkan membakarnya di halaman rumah. Tapi keesokan harinya, lukisan itu selalu kembali tergantung di ruang tamu. Wajahnya kini lebih menyeramkan, seolah tersenyum mengejek. Arif mulai kehilangan tidur, pikiran dan emosinya terganggu. Kadang ia merasa seperti ada yang mengontrolnya dari balik kanvas. Ia menatap lukisan dengan rasa takut. Bayangan di kanvas kini bergerak seiring langkahnya, dan tangan-tangan samar seolah ingin keluar dari lukisan. Saat malam semakin larut, Arif menyadari satu kenyataan mengerikan. Lukisan itu bukan sekadar hantu, sesuatu di dalamnya hidup, berkembang,
dan menunggu momen untuk benar-benar lepas dari kanvas. Suasana rumah Arif kini sepenuhnya menjadi neraka kecil. Bayangan dari lukisan tidak lagi hanya bergerak di kanvas. Ia mulai menyelinap ke sudut-sudut rumah, menembus lorong, dan memunculkan suara tawa seram yang menggetarkan dinding. Lampu mati secara misterius, pintu terbuka sendiri, dan angin dingin menyambar dari arah lukisan. Arif merasa tidak lagi sepenuhnya mengendalikan pikirannya. Kadang ia berbicara sendiri atau melakukan hal-hal aneh tanpa sadar. Seolah ada kekuatan di dalam lukisan yang menghisap energi dan kendali hidupnya. Tetangganya yang berkunjung mulai merasakan ketegangan. Suhu rumah terasa sangat dingin dan bayangan samar terlihat bergerak di jendela, menatap mereka dengan tatapan penuh dendam. Arif panik. Ia mencoba menutup semua pintu dan jendela, namun tidak ada yang bisa menghentikan sosok itu. Ia sadar, lukisan itu bukan sekedar karya seni. Itu adalah entitas hidup yang ingin keluar dari kanvas dan menguasai rumahnya sepenuhnya. Setelah malam-malam penuh ketakutan, Arif menyadari bahwa ia tidak bisa menghadapi lukisan itu sendirian. Ia mulai mencari bantuan, mendatangi tetua desa, paranormal, dan ahli benda antik, berharap ada yang tahu cara menenangkan atau menyingkirkan lukisan itu. Paranormal yang ia temui tampak serius dan berkata, lukisan itu diberi energi gaib oleh pelukisnya, dan ia bisa hidup jika disentuh atau dipajang. Ini bukan sekadar hantu biasa, sesuatu di dalamnya bisa menyerap energi pemiliknya. Arif diberi peringatan keras, tidak ada cara mudah untuk menghancurkan lukisan itu, dan satu langkah yang salah bisa membuatnya hilang atau bahkan kehilangan nyawanya. Ia mulai memahami satu hal, untuk menghadapi lukisan itu dibutuhkan ketenangan, keberanian, dan pengetahuan dari orang yang mengerti dunia gaib. Malam itu, Arif kembali ke rumahnya dengan rasa takut yang lebih besar, tapi juga dengan tekad. Ia harus menghadapi lukisan itu sebelum semuanya terlambat. Malam itu, Arif dan paranormal kembali ke rumah dengan persiapan lengkap, mantra pelindung, dupa, dan jimat-jimat antik. Segera setelah ritual dimulai, bayangan dari lukisan bergerak liar, menembus kanvas dan menyerang ruangan dengan hawa dingin menusuk tulang. Sosok di lukisan muncul hampir nyata, wajahnya lebih menyeramkan, mata menyeram merah, dan tangan-tangan samar menjulurkan diri mencoba menyentuh Arif. Paranormal membimbing Arif untuk tetap tenang, membaca mantra, dan menahan energi gelap yang keluar dari lukisan. Rumah gemetar, suara tawa menyeramkan memenuhi setiap sudut, dan Arif hampir terseret ke dalam kanvas, seolah lukisan itu ingin menyerap seluruh hidupnya. Namun, dengan keberanian, ketenangan, dan kerjasama dengan paranormal, mereka berhasil menahan sementara kekuatan lukisan, memaksa bayangan itu kembali ke kanvas. Arif terengah-engah, wajahnya pucat, tapi ia menyadari satu hal penting. Ini baru pertarungan awal. Lukisan itu masih hidup dan berbahaya. Arif tahu pertarungan belum selesai. Ia menyiapkan diri dengan ritual yang lebih kuat, dibimbing paranormal dan dibantu beberapa tetua desa yang ahli di dunia gaib. Malam itu, rumah dipenuhi cahaya dari dupa dan jimat-jimat pelindung, menciptakan aura tegang namun penuh harapan. Bayangan dari lukisan mencoba menyerang lagi, tapi kali ini tidak ada yang panik. Arif dan paranormal membaca mantra dengan suara tegas, menahan energi gelap yang keluar dari kanvas. Lukisan berguncang hebat, bayangan menjerit samar, dan seketika menjadi diam. Wajahnya tak lagi menyeramkan. Paranormal mengunci lukisan di ruangan khusus dengan mantra pelindung kuat.
Arif akhirnya bisa bernafas lega, meski trauma tetap terasa. Ia menatap lukisan itu, kini hanya sekadar kanvas mati. Tapi ia tahu, pelajaran yang didapat sangat berharga. Jangan tergesa-gesa memiliki sesuatu tanpa memahami konsekuensinya. Barang antik atau mistis bisa menyimpan kekuatan berbahaya. Keberanian, ketenangan, dan bantuan orang bijak adalah kunci menghadapi kegelapan. Malam itu, Arif belajar bahwa hanya dengan kesadaran, keberanian, dan persatuan, kegelapan bisa dikendalikan. Dan dari pengalaman itu, ia berjanji tidak akan lagi meremehkan sesuatu yang terlihat indah, tapi menyimpan misteri. Malam yang menakutkan akhirnya berlalu. Lukisan itu kini terkunci, wajahnya tak lagi menyeramkan, tapi bayangannya masih tersisa di ingatan Arif. Dari pengalaman ini, kita belajar, keberanian dan ketenangan mampu menghadapi kegelapan yang paling menakutkan. Ingatlah, jangan tergesa-gesa memiliki sesuatu tanpa memahami konsekuensinya, dan hargai batasan dunia yang tidak terlihat. Dalam kegelapan sekalipun, hati yang berani dan bijaksana akan selalu menemukan cahaya.